Ikannya enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin makana khususan malifatan kitab Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Qahtani al-Syekh al-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Halaman berapa? Sampai situ Pak ya. Saya wajibnya ngaji lagi ya. Kalau saya nandanya tuh kalau mukalah terlebih atas enggak. Itu sudah lewat. Oh, kalau Jumat pagi nggak ngaji. Lagi ngalong. Ngalong. Sampai tengah-tengahan. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam setelah syair Pak. Wa yudhiru aibal mar'i fin nasi kuhluhu wa yasturhu anhum jami'an sakhahuhu. Nah itu bawahnya. Taghitu bi aswabis sakha'i fa innani arahul aibin fasakhahu itahuhu. Sudah ketemu Pak Ustaz? Belum. Halaman berapa? Halaman 848 baris ke 5. Sampai waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dah. Dah Gus Roy. Dah. Oh yang lain. Alhamdulillah. Wis? Ampun. Waruya dan diriwayatkan annahu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lan tahlikar ra'iyatu, lan tahlika tidak akan rusak ar-ra'iyatu rakyat. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Arabnya ra'iyah, Indonesianya rakyat. Wa in kanat zalimatan musiatan, walaupun perilakunya rakyat itu zalimatan, zalim, wa musiatan dan berperilaku buruk. Idza kanat apabila al-wulatu pemerintahnya hadiyatan orang yang bisa membimbing, mahdiyatan dan orang yang hadiyatan itu orang yang bisa membimbing, mahdiyatan dan orang yang terbimbing oleh tuntunan ajaran agama. Rakyat itu akan tetap bisa eksis, gak akan rusak walaupun dia berperilaku dolim, asal pemimpinnya pemimpin yang baik. Sholat jamaah itu gak akan batal walaupun makmumnya pada batal, asal imamnya gak batal. Walakin akim tetapi tahlika akan rusak ar-ra'iyatu rakyat. Wa in kanat hadiyatan mahdiyatan, walaupun rakyatnya itu hadiyatan, bisa memberi petunjuk atau bisa membimbing, mahdiyatan dan terbimbing. Idza kanatil wulatu apabila pemerintahnya zalimatan musiatan, zalim dan berperilaku buruk. Satu negara akan hancur walaupun rakyatnya baik tapi pemimpinnya tidak baik. Palestina belum nemu. Ini yang ada saya. Oh, Ini sebelah kanan itu yang pertama. Nah, Bawahnya yang pertama.
Kayak Israel itu. Israel itu yang berambisi kan ya pemimpinnya. Rakyatnya mungkin ada yang belain Palestina, saya yakin ada. Cuman karena kebijakan pemimpinnya begitu, ya wes langsung dipukul rata pokoknya Israel. Yahudi. Padahal yang berperilaku mungkin hanya pemerintahnya saja yang berambisi untuk menguasai Palestina. Dan kebijakan pemimpin dalam hal kebaikan maupun keburukan itu lebih berpengaruh. Ya, kayak tempat-tempat pelacuran itu dulu di demo berpuluh-puluh kali ya, nggak ngaruh ya. Giliran Keramat Tunggak dulu Gubernur Ali Sadikin sekali tanda tangan Keramat Tunggak bubar. Terus yang di Jawa Timur di Surabaya, kok apa lagi? Pernah jadi RT di sana. Ada lagunya Itu ada lagunya. Lah ya Doli itu dulu di demo berapa kali aja, bukan hanya dari FPI, dari NU juga ikut demo. Nggak berhasil tutup, tapi begitu Risma jadi wali kota tutup. Terus yang di depan Ancol tuh. Lu apa Riz ya Riz? Iya depan Ancol. Dulu berapa kali di demo ya? Begitu Anies naik jadi gubernur, teken tanda tangan, tutup Alexis. Maka ini pemimpin. Maka di hadis yang sebelumnya itu sinfani min ummati in solahu solahatil ummah. Hadis yang sebelumnya yang kita baca. Itu kan ada baca sinfani, ada dua kelompok orang. Min ummati, dari umatku, in solahu, kalau dia baik maka solahatil ummah, maka umat akan terbawa menjadi baik. Yang pertama al umaro, pemerintah. Yang kedua wal fuqaha, ahli hukum. Ya kalau dua-duanya baik maka rakyat akan ikut jadi baik. Tapi kalau dua-duanya rusak ya ikut rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Waruya anna Aba Bakrin, dan diriwayatkan bahwa sahabat Abu Bakar ansyada itu nyanyi, kalau sekarang berdendang, apa itu? Nasyid itu. Nasyid kan lagu ya. Nah, ansyada berarti menyanyikan lagu itu. Min Baharil Basit itu dari lagu Bahar Basit. Bahar Basit itu kayak itu loh, yang ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana itu. Idza aradta syarifan nasi kullihim fanzur ila malikin fi zi miskini. Itu Bahar Basit. Dulu kalau sekolah ada namanya ilmu arut. Ilmu arut itu ilmu yang mempelajari tentang syair-syair Arab. Cuman sekarang udah jarang dipelajari ilmu ini. Hanya santri-santri kuno yang masih mempelajari itu. Dzakalladzi hasunat fin nasi siratuhu wa dzaka yasluhu lid-dunya walid-dini ya Rabbi bil Mustafa. Itu lanjut. Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Itu namanya Bahar Basit. Idza aradta, ketika engkau menghendaki syarifan nasi, kemuliaan seseorang. Itu dibaca kullahum boleh, dibaca kullihim ya boleh. Semuanya. Kalau kullahum berarti kembali ke syarifah. Kalau kullihim berarti kembali ke annas. Ketika kita ingin melihat orang yang benar-benar hebat, fanggur, maka lihatlah ila malikin, kepada orang yang sudah mempunyai pengaruh, orang yang mempunyai kuasa, baik raja. Iya raja. Baik itu menguasai di sisi agama, tentu dia ya ulama, atau menguasai sisi pemerintah, ya dia pemerintah, ya kepemerintahan. Maka lihatlah kalau ada orang yang sudah punya pengaruh fi ziyyi miskini, tapi penampilannya kayak orang miskin, walaupun dia kaya raya tapi masih mau serawung. Serawung itu bahasa Indonesianya apa ya? Gabung, taul. Salam.
Walaupun dia orang kaya raya tapi masih mau gaul dengan rakyat jelata. Nah, ini penggambaran orang-orang hebat itu kayak gitu. Ini kadang Ada gap. wah, ada apa namanya? Pemisah. Ya, pemisah. Monggo Cak, monggo Cak. Dzakal ladzi hasunat fin nasi siratuhu. Dzakal ladzi, dari ciri itulah hasunat baik fin nasi dalam diri manusia siratuhu, jejak langkahnya. Orang yang enggak ada sekat dalam hidupnya, walaupun dia orang berpengaruh, orang hebat, tapi masih mau bergaul, kumpul dengan orang-orang biasa. Ya kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Barzanji yang terakhir, cuman jarang dibaca ya. Iya. Yang wakana Shallallahu Alaihi Wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah itu walaupun pemimpin, beliau sangat tawadu. Yakhsifu na'lahu. Beliau itu kemana-mana nyiapin alas kakinya, berarti ya sendalnya diberesin sendiri. Wa yahlubu syatahu, ia memerah kambingnya. Merah kambing berarti kan untuk diminum, berarti ya bikin kopi sendiri. Nabi dia bikin kopi sendiri, masa kita nyuruh-nyuruh bini, mak kopi. Nah kalau bini kan kopi. Nah Rasulullah aja bikin kopi sendiri. Wa yahlubu syatahu wa yasiru fi hikmati ahlihi bisiratin sariyah. Dan Rasulullah itu di Barzanji itu. Wa yasiru fi hikmati bisiratin sariyah. Dan Rasulullah itu sangat suka membantu menyelesaikan urusan pekerjaan rumah. Ya mungkin kalau bahasa sekarang mungkin ya ngepel, nyapu gitu ya. Iya, gitu lagi piring. Lagi piring. Ini ngajinya memang cocok buat kita para suami yang kadang suka nunjuk-nunjuk ya. Lah kalau ngajinya buat mak-mak, antar mak-mak nyampe rumah malah lupa tadi pagi. Ngajinya begitu. Ya itu Rasulullah walaupun pemimpin dunia, dan bahkan beliau itu kalau berjalan rombongan sukanya di belakang. Ya pokoknya di Barzanji itulah. Khallulil malaikatir ruhaniyah. Beliau bilang kosongkan belakang saya. Berarti beliau kalau berjalan kan paling belakang. Karena di belakang saya ini ada malaikat rohaniyah, yaitu malaikat Jibril, yang sewaktu-waktu menyampaikan wahyu. Nih kalau sekarang pokoknya pemimpin paling depan ya. Diarak kayak topeng monyet. Kadang saya kalau mau ngisi pengajian entah maulid entah apa kok datang disambut pakai rebana, saya bilang kayak topeng monyet. Saya yang ngomong, woi, emang saya tukang monyet apa? Datang langsung, belum. Pernah bisa di Pulau Jaya, iya. Kalau kita jalan disambut mau kok kiai, bingung jadi kita. Siapa kiai kali gitu. Kalau di Kriya bagus lah, di Kriya tukang monyet. Berat banget ya langkahnya. Walaupun dia orang besar tapi berpakaian layaknya kayak biasa. Ini kadang kita sering tertipu sama casing penampilan. Baru bisa ngewi tahlil lah pakai jubah rangkep 5. Mudeng-mudeng wah sorban segede kordeng dipikul krobia. Krobio. Gamis makalan 3. Oh, ya bukannya nggak boleh, terserah lah ya. Fashion sendiri. Nah, kalau kayak saya disuruh pakai begitu ya kayak buras. Lah orangnya pendek belum gemuk pakai gamis kan kayak buras. Saya seumur itu masih ingat itu di Masjid Marunda Baru sini loh. Itu imamnya disuruh pakai jubah. Disediain biasanya. Iya disediain, nama masjidnya disediain. Begitu saya pakai, lebihnya ada segini kan. Nah, kalau jalan saya tak keserimpet malah repot. Ntar turun dari mimbar jerungok. Kan mimbarnya kan depannya nggak ada tutupnya loh. Kalau Al-Muhajirin kan mimbarnya depan ada tutup. Kan ada masjid yang mimbarnya depannya los. Lah begitu nanti naik turun saya keinjek seripet, enggak. Saya bilang ini kalau nggak pakai jubah nggak boleh khutbah. Dia enggak sih Pak, cuman ini. Ya udah kalau itu saya nggak pakai lah.
lucu. Ayo kayak udah sih. Nah, kayak gede tinggi, kayak Ustaz Kohar keren kan, yo, pakai gamis, apalagi bewok. Wala su'dada li sayyi'il khuluqi, wala su'dada dan tidak ada kehormatan li sayyi'il khuluqi bagi orang yang perangainya buruk. Walaupun status sosialnya tinggi, tapi kalau perangainya buruk ya nggak dihormati orang ya. Dipretin orang ya iya. Misalnya biar dia lurah, tapi hobinya banting Belanda. Ya, Belanda dibanting cepok, begitu dia pidato, bapak kita berantas perjudian di kampung kita. Orang-orang yang dibawakan pret. Lah iya kan? Kodok burung pisang Pret. Lah iya mungkin yang di depan barisan depan sih kayaknya ngangguk-ngangguk, cuman dalam hati kan pret. Saya punya temen itu kalau dia ceramah, kalau istrinya ikut, mending gak jadi ceramah. Saya mau ceramah apa? Dia tahu kartu saya mau ngapa-ngapain dia tahu. Mati udah. Nah iya, ntar begitu saya ceramah, oi jamaah jangan suka nyakitin hati istri, kata istrinya. Padahal kalau ceramah, menggelegar. Cuman kalau istrinya ikut, enggak, jangan ikut. Bahaya ini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ul khuluqi. Kalau khalqi itu fisik, kalau khuluqi akhlak, kepribadian. Syu'mun itu celak. Buruk perangai itu suatu celak. Wa syirarukum dan seburuk-buruknya kalian yaitu aswa'ukum yang paling buruk khuluqan, akhlaknya. Kalau khalqan itu fisiknya, tapi kalau khuluqan akhlaknya. Buruknya sama, cuman harokatnya beda. Seburuk-buruknya orang itu ya yang perangainya buruk. Udah buruk, udah perangainya buruk, fisiknya buruk lagi, pas itu yang diambil apanya. Ya kalau perangainya buruk tapi wajahnya cakep sih masih mending lah ya. Dibuat foto-foto masih pantas lah ya. Buat gandeng ke kondangan masih pantas lah ya. Biar kalau di rumah mulutnya pedes. Tapi kalau wajahnya cakep diajak kondangan kan pantas ya Pak Ji. Ya iya udah mulutnya pedes, wajahnya jelek, waduh. Diajak kondangan yang malu-maluin ya, makannya banyak. Hitam ya mati. Rawahu al-Khatib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal khuluqa, sesungguhnya kepribadian as-sayyi'a yang buruk, yufsidu itu merusak, menghancurkan al-amala, amal. Biar dia ibadahnya tekun, puasanya rajin, tapi kok kepribadiannya buruk, ya tadi dipret. Sujud sampai jidat, hitam dengkul kapalan ternyata. Ini begituin orang. Kama yufsidu kama seperti yufsidu merusaknya al-khallu cuka, al-asala madu. Madu kalau dikasih cuka rusak ya? Belum pernah ngetes sih masalahnya. Belum pernah ya, Cak? Misalnya madu nih, tuangin cuka, ntar jadi apa ya? Nah ini orang yang perangainya buruk walaupun ibadahnya bagus itu udah merusak namanya, merusak amalnya. Sama seperti cuka yang merusak madu. Rawahu al-Asqari. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbu ibadillah, yang paling dicintai dari sisi Allah, yang paling dicintai dari hamba-hamba Allah Ta'ala ilallahi, di sisi Allah, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Bilal bin Rabah itu ya orang sekarang, orang ini ya apa,
Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia. Ethiopia itu kan kalau dilihat dari fisik kan ya paling nggak bagus ya. Udah ireng. Al-Habsi ya. Iya, Habasyah ya Al-Habsi Habasyah. Kepalanya ini kalau orang Jawa bilang bendol ke belakang, rambutnya keriting-keriting, bibirnya tebel. Tapi karena kepribadiannya bagus, ya namanya diabadikan sampai sekarang. Setiap orang mau taraweh, Bilalnya siapa? Padahal Bilal itu nama orang. Sebaliknya, Abu Lahab itu terkenal orangnya ganteng. Yang tabat siada Abi Lahab itu istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya itu Ummu Jamil. Jamil itu artinya kan cakep. Itu suami istri secara fisik, suaminya ganteng, bininya cakep. Tapi langsung di nas dalam Quran tabat, celaka yada Abi Lahabin, yaitu Abu Lahab. Dan bukan sendirian, tapi juga wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan memang dalam riwayat Abu Lahab ini meninggalnya sangat tragis. Ia menderita penyakit apa itu kalau ujung-ujung jari lama-lama pada merotoli, kusta, lepra. Setelah sakit sekian waktu, begitu mati sampai 3 hari nggak ada yang mau nyentuh. Ya akhirnya terus dibikin galian di dekat tempat tidurnya itu. Itu pun nggak diangkat, didorong pakai kayu. Dorong pakai kayu langsung di ngurupnya kan nggak berani deket-deket, dari jauhan ya dilempar-lemparin ini. Takut nular. Itu tragis meninggalnya Abu Lahab. Padahal waktu hidupnya dia orang kaya, tokoh Quraisy, wajahnya ganteng. Tapi sayang kepribadiannya buruk. Nah sebaliknya Bilal fisiknya nggak bagus tapi akhlaknya bagus. Kholqonnya nggak bagus tapi khuluqonnya bagus. Kepribadian. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, makarimul akhlak yang mulia itu min a'malil jannati, amal yang membawa ke surga. Rawahu at-Tabrani. Wa ansyada, dan membacakan atau menyanyikan, kalau boleh dimaknai nasyid ansyada, menyanyikan. Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupu yang akhirnya jadi mantu. Sepupu karena Ali kan putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu saudara kandung dengan Abdullah, ayahnya Rasulullah. Nah, Ali akhirnya dinikahkan dengan putri Rasulullah. Jadi sepupu yang akhirnya jadi mantu. Punya putra yang terkenal Hasan dan Husain. Tapi dua-duanya ini meninggalnya tragis juga. Hasan dalam satu riwayat meninggalnya diracun. Husain meninggalnya malah dipenggal kepalanya, diarak keliling. Sampai-sampai ada peristiwa Karbala yang sampai sekarang setiap tanggal 10 Muharram orang-orang Syiah pada mengadakan acara untuk mengenang itu tradisi Asyura, itu untuk mengenang dibantainya, dibunuhnya Husain bin Ali, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min Bahril Basit, ini termasuk sama dari Bahar Basit tadi itu. Yang lagu tadi itu, Ya Rabbi bil Mustafa. Innal makarima ahlakun mutahhiratun fal aqlu awwaluha wad dinu saniyuha wal ilmu salisuha wal hilmu rabi'uha wal judu khamisuha wal urfu sadisuha wal birru sabi'uha was sabru saminuha wasyukru tasi'uha wal linu ashiruha ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madaya wasi'al karami
bahar basir. Innal makarima, sesungguhnya kemuliaan, akhlakun, akhlak mutahhiratun, yang disucikan. Ini sahabat Ali menyebutkan akhlak-akhlak yang baik. Fal aqlu awwaluha waddinu saniyuha. Yang pertama akal. Akal yang sehat, akal yang waras. Akal yang dimaksud di situ adalah takwa. Itu di bawah nanti ada keterangan. Waddinu, yang kedua agama, beragama. Wal ilmu salisuha, dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Kalau nggak punya akal ya nggak mungkin punya ilmu. Wal hilmu, hilim atau halim, bijak. Bijak itu apa definisinya ya? Orang bijak itu orang yang bisa membaca kondisi. Orang yang bijak itu, misalnya ia biasanya kalau ngimami bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Lah begitu pas dia mau ngimami kebetulan kok nengok belakang, banyak bocil-bocil yang wek. Lah kalau dia tetap baca sabbihisma rabbikal a'la kan enggak bijak namanya kan. Wong di belakang ngomongin. Wah. Apalagi jamaah yang biasa musuhin anak kecil kan, anaknya si ini awas. Awas, selesai sholat, imamnya nggak kelar-kelar. Ya kan makmumnya cuman awas. Begitu kecerdasan anak sekarang, begitu tahiyat akhir sepi, kabur semua. Udah bocah cerdas kok. Udah tahu ntar kalau habis salam diomelin, ntar dibawain sapu mamang giting. Bisa. Datangnya orang udah pada di sholat ya, didatang ya. Datangnya itu kalau udah takbir nih, lu cerdas anak sekarang kok. Lah itu namanya hilmun. Hilmun itu bijak, bisa membaca situasi. Misalnya ia ngajar begini, biasanya setengah jam. Lah baru seperempat jam kok jamaahnya udah pangop. Ada yang nyelonjor, ada yang kayak geger. Lah kalau dipaksakan sampai setengah jam, wah makin gak kondusif, dia langsung wallahu alam. Oh, ini namanya bijak. Bisa melihat situasi. Wal judu khamisuha, dan yang kelima al jud. Jud itu dermawan. Nyah nyok. Nyah Indonesianya. Nyah nyok. Tapi dalam Quran itu ada ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. La taj'al yadaka maghlulatan, jangan engkau jadikan tanganmu terbelenggu ila unukika, sampai ke ini, unuk itu ini. Ini ya, ini bahasa kinayah. Jangan sampai tanganmu itu begini. Begini ini artinya orang yang kebangetan pelit. Asal ada tarikan atau mintaan sumbangan apa-apa, tangannya begini aja. Pak, ini ada iuran Agustusan. Waduh. Iuran RT Pak. Waduh. Pokoknya waduh sambil tangannya begini nih. Ini namanya. Lah ini dilarang, wala taj'al yadaka maghlulatan. Pak, ada ini warga mau kumpulan buat nengokin yang sakit tuh, yang blok sono. Baru kemarin saya buat ganti oli motor. Malah curhat. Itu bahasa kinayah, orang yang kebangetan pelitnya, nggak pernah begini sampai tangannya begini. Tapi ayat itu lanjutnya wala tabsudha kullal basti, tapi jangan juga terlalu begini, terlalu berlebihan. Kalau bahasanya apa itu? Biar tekor yang penting nyohor yo. Apa dulu ada omongan apa namanya? Biar tekor yang penting nyohor. Apalagi namanya ditaruh paling atas gitu ya. Sumbangan Agustusan, orang-orang belum nyumbang dia udah langsung 2 juta. Padahal di rumah bot-botan token listrik udah bunyi ngaknik. Lah dalam Islam itu ya wis iktisad itu sederhana, melihat dari kemampuan dirinya. Maka fataqauda maluman mahsura, kalau itu yang terjadi maluman itu gak akan terhina.
Orang yang selalu begini itu akan terhina. Udah dicap orang, mana Mbak Selamat? Narik sumbangan di situ. Jangan, ntar perga paling begini orangnya. Apa gambar? Apal. Oh, tiap bulan keliling yuk. Narikin iuran kok. Kan udah diciriin si itu yang pokoknya tangannya begini ya. Tunggu bapaknya ya. Giliran ada bapaknya ntar tunggu emaknya ya. Gini aja tangan. Paling kalau datang ya si biang kerok datang. Maluman itu namanya maluman. Nah kalau orang terlalu gini itu terlalu apa? Loman, terlalu royal, jadinya maksuro. Maksuro itu nyesel. Aturan tadi buat beli token malah buat nyumbang Agustusan. Token bunyi nih ngak. Makanya Quran itu ajarannya tadi. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Wal 'urfu sadisuha. Urf itu hampir sama dengan hilmun tadi itu. Orang yang bisa membaca keadaan. Atau bahasa lain urf itu orang yang mengenali dirinya sendiri. Ada ajaran dalam ilmu tasawuf itu kan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Maksudnya itu orang yang sadar betul bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang kalau sedang di atas ya enggak lama kecuali rodanya macet. Lah iya. Ya kalau jalannya macet ya di atas kan agak lamaan ya. Di bawah ya agak lamaan wong rodanya macet. Tapi kan semacet-macetnya kita paling berapa tahun sih ya? Wong umur umat Nabi Muhammad itu baina sitin wa sab'in antara 60 70. Yo situ. Kalau umatnya Nabi Nuh mas 950 lumayan. Nabi Ibrahim 80 baru sunat. Nah, kalau Pak Haji baru berapa, Pak? 80. Apaan? Umur Sekarang? 60. Oh belum sunat Pak Haji itu. Oh Nabi Ibrahim dulu sunat umur 80. Tapi kan umurnya panjang. Wal birru dan orang yang berperilaku baik sabiuha itu nomor 7. Wasabru dan sabar saminuha itu yang nomor 8. Sabar itu ada 3 posisi. Yang pertama as-sabru fit ta'ah, sabar dalam menjalani taat. Dalam ibadah itu ya butuh sabar. Kalau nggak sabar ya nggak berlanjut itu. Puasa apalagi puasa ya. Kalau puasa Ramadan sih enak, temennya banyak. Puasa sunnah pas biasanya hawanya adem, lah giliran puasa sunnah malah panas sih. Gotongin galon sampai magep. Kalau nggak sabar-sabar kan pengennya minum, nyampe rumah ngelihat kulkas kan senyes. Lah giliran besok nggak puasa hawanya adem. Ya memang Allah kadang ujinya begitu ya. Ya dalam taat itu memang butuh sabar. Lah yang kedua as-sabru anil maksiat, sabar dari menjauhi maksiat. Apalagi yang maksiat itu dulunya jadi hobi. Misalnya orang dulu ya hobi main togel, walaupun togel sekarang udah hilang. Masih. Lu kok pengalaman loh di sini? Apa? Togel. Temennya? Iya. Termasuk dia. Kan temennya juga kan? Di kantor. Temen saya termasuk saya. Lah iya. Apalagi yang maksiat yang dulu jadi hobi atau apakah maksiat yang dulu jadi lumbung rezeki. Wah itu kalau ninggalin kan abot ya. Kalau nggak sabar-sabar. Saya pernah diceritain orang. Dia itu dulu penggila main remi. Remi itu kan dia kalau satu kalangan itu kan 4 orang atau 3 orang ya. 4. Nah kebetulan dia itu udah berhenti sekian tahun. Kebetulan entah karena dia mau belanja, kan dia pedagang. Pas lagi lewat, itu yang main judi yang satu kebelet kencing atau apa langsung dipanggil. Ayolah reoni. Lah seputaran 2 putaran. Itu cerita ke saya itu Pak Ustadz, dalam hati saya itu ikut enggak.
kalau ikut masuk saya ketemu lah, kalau nggak ikut wah pengen. Terus akhirnya ya ikut. Wah, memang butuh sabar ninggali maksiat, apalagi maksiat yang jadi hobi. Yang ketiga, as-sabru fi aqdarillah atau ala aqdarillah, yaitu sabar dalam menjalani ketentuan Allah. Wa syukur tasiuha, yang kesembilan adalah syukur. Syukur itu memanfaatkan pemberian, definisi syukur. Memanfaatkan pemberian sama dengan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi. Itu namanya syukur. Definisi syukur itu kita memanfaatkan pemberian tentu yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemberi, yaitu Allah. Analoginya begini tuh, logikanya. Kita dikasih baju koko sama orang. Itu kan tujuannya baju koko itu dipakai, enggak buat sholat, enggak buat ngaji. Begitu kok kita pakai buat ngaji, yang ngasih kan seneng ya. Wah, alhamdulillah, mau pakai padahal baju itu yo baju kelas murah. Wah, nantilah kalau ada rezeki saya beliin yang lebih bagus. Sama kayak Allah ngasih kita sehat, itu maunya Allah ya sehat ini dimanfaatkan untuk kebaikan. Lah umpama orang yang ngasih baju koko tadi, kita dikasih baju, begitu kita terima, ya bahannya kok begini. Langsung pagi-pagi buat lap motor. Begitu kita pakai lap motor, orang yang ngasih lewat ngeliat, kurang ajar. Baju saya kasih malah buat lap motor. Sampai kiamat kurang 3 hari gak bakalan saya kasih lagi nih mas. Udah sama, Allah kasih kita sehat, nyuruhnya dibuat kebaikan malah buat kurang ajar, ya pengen dicabut ini sehatnya. Walinu atau walayinu asyuruha, layin, luwes. Luwes itu apa ya? Orangnya nggak kaku itu, supel. Supel. Dia bisa membawa diri, nggak membatasi diri. Luwes, dia gaul, fleksibel. Kalau dulu Kiai Zulfa, makanya orang NU itu terkenal fleksibel karena lambangnya sarung. Sarung ini buat ngaji ya pantas, buat main dadu ya pantas. Zaman dulu kalau orang mau nombok dadu kan dia pakai sarung ya. Iya, buat jaga jagung kemudian pulang nyolong timun ya pantas. Sarung fleksibel. Lah makanya NU itu kan lambangnya fleksibel ya. Ngaji ayo, ada dangdutan yo. Ayo. Ayo, orangnya nggak ada sih. Yang bedain kan kopiahnya masang waktu pakai kopi ya kan. Lah iya. Waktu main kan dibalik. Iya kan. Orang pakai kopiah ya ada ilmunya. Waktu main begini. Iya main remi kan begini. Nah iya, lama-lama kalau kalah kan muter. Lambang. Walayin itu artinya fleksibel. Orangnya nggak kaku. Kan ada orang itu kaku, wes apa-apa bid'ah, apa-apa haram, rokok haram. Giliran ditanya alasannya apa rokok haram, pokoknya haram, bikin penyakit. Lah gula bikin penyakit, kenapa nggak diharamin? Ya orang yang kena penyakit gara-gara gula banyak kan ya. Ya kenapa nggak berani fatwa haram? Sama-sama bikin penyakit. Kalau mematikan kontainer itu jalan cacing mematikan. Kenapa gak diharamin ya? Ini alasannya orang ahli rokok. Kalau orang bukan ahli rokok ya gak begitu. Wal muradu bil akli, yang dimaksud dengan akal tadi dulu, yang fal aklu awwaluha. Kama fil hadis, seperti apa yang dalam hadis, ijtinabu maharimillah, yaitu menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, wa ada'u faraidillah, dan menjalankan apa yang difardukan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan kalimat akal dalam syair Bahar Basit yang dibaca oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu yang dimaksud akal itu.
Wala radda liqada'illah, dan tidak ada yang bisa menolak. Wala radda, dan tidak ada yang bisa menolak liqada'illah, terhadap ketentuan Allah. Kalau Allah mau, ya wis. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cuman kadang ayat ini kan dijadikan untuk jimat. Ini orang-orang sulap itu. Ai artinya litaqdirihi, ketentuan Allah al-asya'a, terhadap apapun. Wa iradatihi, dan kehendak Allah laha, terhadap asya atau apapun. Kama qalahu Syekh Al-Hifni, seperti itu yang disampaikan Syekh Al-Hifni, bahwa Allah kalau menghendaki apapun nggak ada yang bisa nolak, karena Allah innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau kita manusia ini sifatnya semuanya mungkin. Kadang yo kalau kita melihat real kehidupan ya, manusia kan semuanya sifatnya mungkin. Ada orang yang dulu nyantri tekun banget, tiba-tiba begitu keluar malah jadi preman. Ada yang waktu nyantri, nggak karuan lah, pokoknya cuma numpang keliwat sama tidur. Keluar-keluar malah jadi kiai. Yo, ada yang dulu sekolah pinter banget, lulus nyari kerjaan nggak dapet. Ada yang sekolah itu kadang yo naik, kadang enggak. Loh, saya itu dulu punya anak santri, anak ngaji. Sekolahnya tuh nggak lulus, Pak. Cuman bocahnya ada kelebihannya, nurut. Pokoknya sama guru-gurunya itu dia pokoknya asal ada gurunya duduk disamperin, Pak Guru saya pijitin ya. Cuman memang ya agak kurang dari segi akademik, sampai ujian akhir nggak lulus. Begitu nggak lulus, karena dia kan tinggal udah nggak punya emak, nggak punya bapak, tinggal sama kakaknya marah nggak keturunan. Akhirnya ya udah ayo saya ajak pulang kampung, ke kampung saya. Oh ya ayolah nyepi di sini. Loh sekarang udah jadi pimpinan di perusahaan. Sekolah nggak lulus. Sementara yang seangkatannya yang sekolahnya pinter sampai sekarang masih jadi tukang nganter surat itu. Apa namanya itu? Ya situlah. Tapi di perusahaan itu, ya Allah, dulu yang itu nggak lulus jadi pimpinan, yang sekolah pinter malah jadi bawahan. Rahasia Allah, kehendak Allah. Yes, makanya itu sebenarnya pelajaran ya. Kita nggak bisa menyombongkan diri saat kita lagi posisi bagus, dan nggak boleh putus asa saat lagi. Ya tadi kayak kasus bocah itu, awalnya kayak orang putus asa, enggak kalau begini saya mau jadi, memang awalnya dia agak nakal. Tapi begitu balik ke Jakarta ada yang nawarin kerjaan, kamu mau kerja nggak? Saya nggak punya ijazah, saya nggak nanya ijazah, kamu kerja nggak? Mau. Tapi jadi ini ya udah dijalani setahun, 2 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah akhirnya. Berproses. Nah ini kan semuanya kan ketentuan Allah yang kita nggak tahu. Wal maqalatul khamisata asyarata wallahu a'lam bishawab. Nanggung masalahnya kalau dibaca lagi nggak nyampe makalah habis.